Lasem, permata di pesisir Jawa Utara. Budayanya dalam, bak Samudra Hindia, Jawa dan Tionghoa terjalin rapi dalam harmoni yang abadi. Di kelenteng tua dupa menyala, suara doa lirih membahana. Budaya leluhur tetap terjaga, meski zaman terus melaju juga. Upacara, sembayang, dan arak-arakan menjadi saksi dalam kehidupan. Di antara gang dan rumah tua, tersimpan adat yang kaya rupa. Bahasa campur, logat pun mesra. Jawa dan Hokkien saling bersapa. Makanan khas seperti lontong tuyuhan menggoda lidah dan kenangan. Budaya Lasem bukan sekat, tapi jembatan yang sangat erat. Mengajarkan kita arti cinta dalam perbedaan yang saling setia. Lasem adalah cerita tentang jiwa yang tak lekang dimakan usia. Ia mengajarkan satu cerita bahwa budaya adalah cara kita merawat asa. Batik Lasem merah menyala, warna keberanian yang bercerita. Motif naga, bunga, dan awan simbol budaya yang bertahan. Bukan sekedar kain semata, tapi warisan yang dijaga cinta. Dari tangan-tangan penuh makna, lahir keindahan penuh sukma. Lasem salah satu kecamatan dari Kabupaten Rembang yang menyimpan nadit sejarah dalam kebudayaan. Salah satunya tersimpan dalam coretan kain batik. Batik tulis Lasem diam namun bersuara. Di sebuah kota kecil dengan warisan yang begitu besar. Saya datang ke Lasem membawa pertanyaan. Siapa yang akan menjaga warisan indah ini? Dan sampai kapan warisan ini akan terus bertahan? Bersama saya Alvia, selamat datang di Konten Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV. Batik Indonesia merupakan salah satu harta yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2009. Batik bukan hanya menjadi lambang kebanggaan nasional, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya lokal di setiap daerah. Batik Lasem bukan sekedar kain bermotif. Ia adalah pencampuran budaya Jawa, Tionghoa, kolonial, semua membekas dalam coretan motif dan teknik. Dan semuanya lahir dari tangan-tangan seperti ini. Halo Sobat Bangkit TV, jadi di sini aku lagi ditemenin sama salah satu pengrajin tradisional. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Kusnul. Ini boleh ya Bu ditanya-tanya sebentar ya Bu? Iya, boleh. Iya. Oke, jadi Bu, jadi gini Bu, kan sekarang tuh batik Lasem ini merupakan salah satu batik tertua gitu ya Bu. Kira-kira dari Ibu sendiri ini udah ngebatik itu dari umur berapa tuh Bu? Dari kapan? Saya udah lama Mbak, kira-kira udah di sini aja udah 10 tahun. 10 tahun. Oh, udah lama banget ya Bu berarti membatik. Dari kecil saya udah bisa batik. Dulu orang tua saya kan batik, pembatik.
belajar sendiri di rumah gitu sama orang tua. Oh, berarti dari ngebatik ini dari turun-temurun juga ya Bu, Iya. diajarin sama orang tuanya Ibu Iya. gitu. Kan sekarang tuh kalau ya batik motif lasem ini udah terkenal gitu ya Bu. Itu kira-kira motif dari batik lasem itu ada apa aja sih Bu yang Ibu tahu? Ya, ada sekar jagat, ada lokcan, banyak Mbak batik sini. Banyak Motifnya. banget. Ada parang-parangan. Bagi generasi seperti Ibu Husnul, membatik bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah warisan. Ada doa di setiap goresannya. Tapi apakah masih ada yang mendengarnya? Motif tiga negeri, latohan, sekar jagat, dan lain-lain semua lahir dari persilangan budaya Jawa dan Tionghoa sejak abad ke-15. Batik lasem bukan hanya motif merah darah yang khas. Ia adalah identitas yang tercipta perlahan oleh tangan yang sabar. Di balik kain batik yang kita lihat ini terdapat ingatan, sejarah, ketekunan, dan kepercayaan. Tapi batik tulis, waktu habis berhari-hari hingga berminggu-minggu. Pada awal abad ke-19, batik lasem mengalami masa kejayaan bahkan hingga sampai mancanegara. Menjelang tahun 1970-an, kejayaan batik lasem mulai mengalami penurunan. Dilansir dari laman National Geographic, pada tahun 1970-an berada di titik tertinggi hingga mencapai 144 perusahaan batik. Perkembangan zaman mengakibatkan batik lasem terus menurun. Hingga pada tahun 2022, tercatat hanya tersisa 78 unit rumah perusahaan batik tulis lasem yang ada di seluruh Kabupaten Rembang. Batik lasem kini bertahan dan bersaing di belantara pasar yang penuh warna, bahkan tipu daya. Inovasi terkadang menjadi bumerang. Batik printing mulai bersaing dengan efisiensi dan kecepatannya. Pembeli kadang tidak melihat proses, yang penting murah dan cepat. Sekarang kan persaingan dari batik lasem tuh ada batik printing nih Bu, atau batik cap yang Ibu tahu gitu. Gimana sih Bu tanggapan Ibu terkait hal tersebut gitu? Ya agak berdampak ya Mbak, ini jadi sepi nih, kerja aja sehari masuk, sehari libur gitu kerjanya. Oh, jadi sekarang Jadi kurang laku batik ini, batik tulis. Kalau di sini pekerjanya apakah ada yang dirumahkan gitu Bu gara-gara adanya batik printing, karena di Lasem sekarang batik tulis sekarang udah sepi pembeli gitu Bu? Iya, banyak yang dirumahkan. Tapi untungnya aja Ibu termasuk orang-orang yang masih bisa ngebatik gitu ya Bu di sini ya Bu? Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, buat sekarang memang batik printing ini sudah berdampak sekali kepada kelangsungan dan kelestarian dari batik lasem itu sendiri. Seperti yang Ibu katakan tadi, walaupun Ibu sudah berpuluh-puluh tahun membatik gitu, tapi akhirnya tergeser juga gitu oleh batik lasem, batik printing. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke Mas, jadi aku mau tanya-tanya sedikit nih, kan Mas kan sebagai pelestari dan pengguna batik lasem gitu. Apa sih bedanya pengguna batik lasem tulis sama batik printing gitu? Apa sih bedanya? Oh gitu. Sebelumnya saya garis bawahi ya Mbak ya. Kalau batik itu adanya cuma tulis sama cap sesuai dengan deskripsi dari UNESCO. Jadi yang disebut batik itu adalah kain yang diproses melalui menggunakan malam panas. Kalau cap itu kan masih menggunakan malam panas. Begitu pula canting itu pasti menggunakan malam panas. Nah, jadi kalau aku menyebutnya itu bukan batik printing, tapi tekstil bermotif batik gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya perbedaan pengguna batik tulis sama
pengguna printing, sebenarnya itu perbedaan preferensi saja sama mungkin perbedaan budget juga sih Mbak gitu. Nah, sebelumnya biasanya itu kayak kalau printing itu dia itu emang yang pertama biasanya beli gara-gara kayak ada kewajiban ini harus beli nih, tapi dia bacanya cuma sedikit gitu. Jadi akhirnya dia beli mampunya yang printing aja gitu. Tapi kalau yang batik tulis lasem itu biasanya udah paham banget nih. Apalagi orang-orang lasem sini ya. Kalau ngopi itu pakai batik printing itu udah kayak arek iku pakai batik printing gitu. Iya, kayak jadi pride-nya itu berkurang gitu. Nah, biasanya kayak pengguna-pengguna batik tulis lasem itu udah ada segmennya sendiri ya, Mbak ya. Jadi biasanya udah dari orang tuanya itu udah paham, kakek neneknya bahkan sudah turun temurun gitu loh Mbak, gitu. Gitu. Tuh, itu kan kayak sekarang di Rembang termasuknya gitu. Kalau misalnya batik printing ini termasuk sudah merajalela dan itu tuh kayak agak menggerus gitu dari batik yang dibuat secara konvensional atau secara tulis gitu. Gimana sih tanggapan Mas selaku pelestari dari batik itu sendiri? Kalau menurut saya batik printing itu ya bukan suatu ancaman ya, mungkin ancaman tapi nggak suatu yang ancaman banget gitu Mbak. Karena batik tulis itu nggak bisa digantikan Mbak. Jadi kayak udah memiliki segmen tersendiri kayak tadi segmen pride, terus kayak kebanggaan orisinalitasnya itu tidak bisa digantikan gitu. Jadi ya it's okay kalau ada ada tekstil bermotif batik, asalkan itu desainnya dari dia sendiri, dia nggak menjiplak atau mereplika batik tulis yang ada nih tanpa izin. Misalkan kayak saya punya produk batik nih, saya pasarkan di dia difoto, terus kemudian di-scan, terus diproduksi massal tanpa sepengetahuan saya. Nah itu yang menjadi masalah gitu Mbak sebenarnya. Kalau selagi dia bisa desain sendiri ya silahkan gitu. Itu kira-kira kalau misalnya ada kasus seperti itu gitu, itu pemerintah melindungi nggak sih Mas sebenarnya? Sejauh ini ya pemerintah dan awam itu sama-sama saja. Masih menganggap semuanya itu ya tetap batik gitu. Kayak batik printing, batik cap, batik tulis dan sebagainya gitu sih. Jadi ya belum ada langkah yang begitu signifikan yang dilakukan pemerintah gitu sih Mbak ya setauku. Batik tradisional kini memiliki pesaing mesin printing. Para pengusaha berdalih inovasi adalah kunci untuk bertahan. Di balik kecepatan mesin terdapat tradisi yang terancam akan hilang. Modernisasi adalah keniscayaan. Tapi apakah ada batasan antara inovasi dan pengikisan identitas? Di balik inovasi batik printing, senyap batik tulis menyisakan luka. Banyak pengrajin beralih profesi. Generasi muda enggan belajar membatik. Pembatik tradisional kini tangannya mulai keriput dan rentah. Mereka yang dulunya menyulam lasem dengan canting di atas kain, kini coretannya mulai pelan, sambil bertanya dalam hati, siapa yang akan melanjutkan setelahku? Hingga saat ini, data menunjukkan 92% dari pekerja batik adalah perempuan yang berusia antara 40 hingga 65 tahun. Halo Sobat Bangkit TV, jadi di sini aku seneng banget karena ditemenin oleh salah satu owner dari batik tulis di Lasem, yaitu Mbak Bella. Selamat siang Mbak Bella. Selamat siang. Mbak Bella kan merupakan salah satu owner batik tulis yang ada di Lasem hingga saat ini, yang sudah bertahan hingga saat ini. Karena di era perkembangan zaman ini, jadi banyak nih Mbak Bella, ternyata generasi muda ini gak mau lagi menjadi pembatik dan beralih ke profesi lain. Gimana sih tanggapan Mbak Bella mengenai hal tersebut, dan kenapa sih pemuda Rembang ini berpikiran seperti itu? Gimana tuh Mbak Bella? Jadi gini ya Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Bella dari Batik Lasem Sekar Mulya, yang dimana kami di sini tuh
hanya menjual 100% batik tulis. Mohon maaf ya, karena saya tidak jual cap, tidak jual printing. Jadi kami mulai dari harga 200 ribuan itu udah full tulis, Mbak. Jadi seperti yang saya pakai ini adalah batik-batik tulis. Nah, jadi mengenai tanggapan kenapa sih anak muda ya? Yang pertama saya tuh sedih banget sumpah. Masalahnya saya itu terjun batik kan bukan barusan. Jadi sampai sekarang dari 2015 itu lulus sekolah saya udah di batik. Saya nggak kuliah, Mbak, tapi saya langsung bekerja di batik itu. Nah, sedih banget kenapa sekarang mindsetnya itu maaf ya, anak muda kerjanya itu harus di pabrik, kerjanya itu harus di ini harus di itu. Sedangkan kita sekarang itu dipandang sebelah mata gara-gara ada pabrik gitu. Padahal kita di sini tuh kita kasih kenyamanan, kita kasih kerja yang layak, kita kasih gaji yang layak. Tapi ya mungkin beda mindset ya. Jadi ya pinter-pinternya kami sih struggle di tengah ekonomi yang lagi lesu. Ini saya bisa bilang bahkan COVID aja ini masih turun banget daripada COVID, Mbak. COVID kita masih bisa survive ya meskipun dulu ada PPKM. Jadi giliran masuk ada prokes. Tapi sekarang sih kita sangat susah banget. Ekonomi lesu, orang-orangnya pada pergi karena tergiur pabrik ya. Mungkin ya memang gajinya lebih banyak karena ada mungkin shift dan ada lemburan. Cuman ya percayalah ya, kita di sini tetap kok kesejahteraan orang itu prioritas kami. Generasi muda perlahan mulai enggan belajar. Mereka melihat batik tulis Lasem bukan sebagai masa depan, tapi kenangan yang berat untuk dibawa. Bukan karena tidak cinta, tapi mereka tidak melihat masa depan di dalamnya. Di setiap motif batik tulis Lasem menyimpan kisah. Batik adalah warisan agung dari para leluhur. Pasti ada harapan agar warisan ini tak hanya menjadi kenangan. Untuk memastikan batik tulis Lasem tetap lestari adalah tugas kita semua, termasuk pemerintah. Lalu, apa peran nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk persoalan ini? Oke, jadi kita sudah menemukan fakta kalau misalnya generasi muda di Rembang ini enggan membatik gitu, karena dari pembatiknya sendiri sekarang dari riset sendiri itu kayak pembatik ini kisaran umurnya itu 45 hingga 65 tahun. Gimana sih tanggapan dari pemerintah mengenai hal tersebut gitu? Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya Kak. Tanggapan dari pemerintah itu sebenarnya simple sih Kak. Kita harus mengadakan pelatihan. Pelatihan itu dari segi cara pengenalan alat batiknya itu seperti apa, namanya apa. Terus menurut saya sih harus dari pihak dasar sih, kayak ada ekstrakurikuler dari sekolahan, terus cara membatiknya, memperkenalkan motif-motifnya juga seperti itu. Yang jelas itu harus ada pelatihan dari ekstrakurikulernya seperti itu sih Kak. Oh oke, jadi langkahnya mungkin membuat pelatihan dari dini ya? Dari dini itu ya. udah terlaksana apa gimana nih Mas? Sebagian sebagian udah ada, yang letaknya juga ada di sekolah Karangturi sih. Oh iya oke. Sebenarnya udah ada, tapi nggak begitu banyak yang minat gitu, atau mungkin dari batiknya juga kan agak susah sih Kak. Jadi nggak semua anak atau orang itu bisa. Oke, berarti ini dari pemerintahnya sudah melakukan pelatihan, tapi dari partisipannya sendiri sangat kurang ya. Oke. Nah terus kita juga menemukan sebuah fenomena kalau misalnya batik tulis Lasem ini mulai tergerus oleh perkembangan zaman dengan adanya batik printing. Iya gitu. Gimana nih tanggapan pemerintah mengenai fenomena tersebut kayak gitu? Sebenarnya kalau dari pemerintah itu sudah memperkenalkan sih Kak. Kayak contohnya kayak di sini kan memperkenalkan motif-motif yang ada di belakang kita gitu kan. Untuk dari remajanya sendiri itu kemungkinan belum paham mana yang batik tulis asli dan mana yang batik printing.
toh dari banyak yang dari media sosial kan yang banyak ditonjolkan, di live kan itu kan batik printing itu. Nah, untuk dari segi mungkin dari segi harga juga, dari segi harga, dari segi motif itu sangat sangat berbeda sekali dari batik-batik yang ada di Lasem gitu. Oh, oke. Kira-kira pemerintah sendiri udah melakukan pendampingan belum sih ke pihak-pihak dari batik tulis gitu? Sudah ada dari Oh. pengrajinnya. Kita dari pemerintah sudah merangkul, memberi wadah untuk pengrajin-pengrajin yang merintis dari kecil atau yang dari pengrajin udah senior itu udah mengasih tempat. Seperti di sini tuh ada koperasi batik sebenarnya, Mbak. Iya? Ada koperasi batik, beberapa pengrajin dari Lasem itu ikut di koperasi tersebut gitu. Oke, berarti tempat ini juga termasuk salah satu pendorong buat UMKM batik Iya, ya? di sini ada beberapa pengrajin yang ikut di sini menitipkan hasil karyanya di sini, dan kami di sini di Dekranasda cuma membantu mempromosikan gitu. Oh iya Mas, kan ini kan sebagai wadah untuk tempat promosi untuk batik-batik lokal. Kira-kira ada nggak sih pameran-pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempromosikan batik-batik tulis yang ada di Lasem? Oh ada Mbak, ada. Kemarin ada RI, Rembang Expo itu ada di Balai Kartini. Terus beberapa tahun lalu ada di luar kota, di Kebumen, kurang lebih sekitar tahun 2022. Nah itu ada, kita membawa produk-produk unggulan yang ada di Dekranasda dan produk-produk unggulan dari UMKM batik. Selain batik kita juga ada. Nah, kita bawa ke pameran memperkenalkan bahwa di Dekranasda nggak hanya ada batik, ada kerajinan tangan, juga ada cemilan-cemilan yang terbuat dari hasil laut juga. Oke. Berarti di Dekranasda itu produknya banyak ya, bukan Banyak, cuma iya. batik doang, tapi produk-produk yang meningkatkan perekonomian lokal. Perekonomian lokal kita. Nah, oke, terima kasih ya Mas atas waktunya. Sama-sama Kak. Sekarang kan kayak dari batik Lasem sendiri tuh kayak ada pesaingnya nih Mbak, yaitu batik printing gitu. Nah, adanya batik printing itu berdampak nggak sih sama usaha Mbak gitu sampai sekarang? Ya kalau saya ngomongin Lasem printing udah langsung menghela napas deh Mbak. Masalahnya itu sudah merusak tatanan banget di Lasem. Jadi sekarang Mbak, pengrajin Lasem itu pada jual printing. Maaf ya, saya terlalu ngomong terlalu nggak saya belibet-belibetin, karena memang Lasem itu musuhnya printing sama print malam. Oh iya. Udah nggak cuman printing. Jadi kalau zaman dulu ya, batik printer itu kan sejenis alat, kain putih masuk keluar udah jadi batik. Sekarang kain masuk keluar udah jadi tulisan pakai malam. Gimana saya nggak kesel coba? Kita yang bener-bener mulai dari satu titik sampai full itu semua pakai tangan, itu kayak ngerasa aduh nggak bisa nih, saya dipandang sebelah mata. Dan akhirnya bomnya datang, orang sekarang lebih milih Lasem printing dan jauh lebih murah daripada beli Lasem asli. Gimana nih harapannya Mbak Bella buat pemerintah Rembang buat melestarikan lagi gitu batik tulis Lasem? Ya oke deh, kita diterpa atau dihantam badai pekerja yang kabur entah kemana. Ya kalau nggak keluar kota ya ke pabrik, tapi tolonglah ya beli batik tulis asli, udah selesai masalahnya. Kalau Bapak Ibu mau membantu membeli kami, kita nggak bakal kelimpungan. Bener deh. Kalau orangnya ada nggak ada yang beli, mau kemana kainnya? Begitu loh. Kalau membatik kita bisa regenerasi, kita bisa usaha kok. Namanya orang kalau Allah udah kasih jalan, Tuhan kasih jalan. Kalau kita ada kemauan, kita pasti dikasih jalan. Nah masalahnya nggak ada yang beli. Nah tolong dong kalau Bapak Ibu memberikan peraturan beli batik tulis, ya Mbok tolong beli batik tulis. Kalau mau pesen ya tolong batik tulis, gitu loh. Kita bisa menyesuaikan budget kita, orang itu nggak kaku-kaku kok. Kita nggak kaku amat, Mbak saya mau beli batik budgetnya sekian 400, tapi maunya yang warna-warni, bisa nggak? Kita bisa. Mbak saya mau bikin batik sih, tapi budgetnya cuma 250, bisa nggak? Kan katanya tulis mahal. Enggak mahal. Kita bisa kok, kita punya beberapa opsi dan kita sangat opsional. Mau apa? Mau yang nggak terlalu rame atau bagaimana, kan sesuai keinginan kita bisa menyesuaikan kok. Tolonglah ya Bapak Ibu begitu. Terus lindungi kami, kalau
kalau udah ada peraturan seperti kita ada bikin namanya indikasi geografis di Kemenkumham, kita dibantu, kalau nggak tulis, kalau ada yang melanggar ya Mbok ya tolong dibantu gitu loh, kita dibantu ngurusin yang begitu, karena itu nyerimpetin banget, bener deh. Kalau kita ada kendala di jalur hukum ya kemarin ya sempat ngacak batik lasem itu ada oknum lah ya, Mbak ya kami dibantu. Kita kalau nggak ada pemerintah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang punya kebijakan kan pemerintah. Begitu Mbak. Berarti memang harapan dari Mbak Bella sendiri emang hanya sekecil untuk membeli saja batik lasem, juga udah beli aja sama lindungilah ya para pembatik tulis yang ada di lasem ini ya Mbak. Iya, kalau kita udah dibeli otomatis kan kita roda berputarnya tuh lebih gampang. Iya benar. Ya kita nggak akan ada PHK, kita nggak ada orang yang dirumahkan. Nah kalau sudah kita dibeli bahannya dilindungi. Jadi orang kalau udah mindsetnya udah bener beli batik tulis ya tulis 200-300, alam itu akan membantu sendiri Mbak. Begitu. Oh ya udah deh, jadi nggak usah diprint. Batik lasem adalah cerita yang dicoretkan di atas kain, bukan untuk dilipat oleh waktu, tapi untuk dikenang dan diteruskan. Ketika mesin bergerak cepat, tangan-tangan pengrajin tetap sabar menggurat keabadian. Sekarang semua kembali kepada kita. Apakah kita ingin mengenakan nilai atau hanya sekedar motif? Ketika tangan dikalahkan oleh mesin, biarlah jiwa yang melukis warisan ini. Saya Alfiah pamit undur diri. Sampai jumpa di Plesiran selanjutnya. Hanya di Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV.